mungkin menutupi rasa insecure dia dengan talking big gitu loh, melebih-lebihkan tentang dirinya gitu. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah, cuman the way dia highlight kayak keberhasilan dia apa gitu, kayaknya cuma ditunjukin itu doang ke depan orang. Ngelihat temen-temen sih, pagi kalau sekarang buka LinkedIn ya, buka LinkedIn Bener. tuh kayak kok orang-orang kayak flexing banget. Dicuekin, didiemin aja, udah diem kayak limbat lagi sariawan. Udah limbat sariawan. Hebat Sariawan. Sebenarnya hari ini kayak ada kejadian nih pas kita kan sekarang lagi ngobrol-ngobrol nih mau ketemu orang gitu. Terus kebetulan jerawat aku pecah hari ini gitu loh. Hari ini banget. Iya, terus kan jadi kayak lebih gelap ada karena bolong gitu kan ya. Iya. Jadi aku udah tutupin pakai pimple patch tetap kelihatan ya. Jadi aku insecure nih rasanya kesarut gini nih. Bisa diedit. Bisa diedit. Gimana caranya? Iya susah ya video ya, kan gerak-gerak terus. Iya. Cuman pernah insecure ya? Wah, insecure terus sih. Insecure terus. Emang apa Enggak yang lah. dipikirin apa insecure terus? Biasa ya kalau sekarang udah tambah tua gitu ya. Woi, Weh jangan, weh dia tersinggung nih jangan gitu. Saya udah mau lulus, banyak hal yang dipikirin lah gitu. Mikir mau kerja ya? Mikirin kerja, habis itu mau lanjut sekolah lagi atau enggak. Habis itu kayak pasangan hidup gimana. Oh udah ada, udah ada. Udah ada dong. Oh, Ragu. udah ada. Ragu, waduh. Ngelihat teman-teman sih, karena ngelihat teman-teman jadi insecure dan pagi kalau sekarang buka LinkedIn ya. Buka LinkedIn tuh kayak kok orang-orang kayak flexing banget gitu. Sekarang tuh ya. masih pakai banget ya LinkedIn ya? Iya, pakai masih banget. kepake sih buat nyari-nyari. Karena ngelihat sekitar, ngelihat circle kayak gimana, so lihat gimana orang-orang seumuran gua hidup gitu ya. Itu jadi bikin insecure sih. Baru kemarin dari ya ada mahasiswi kampus gitu yang aku denger juga kayak mulai insecure juga gitu. Soal termasuk salah satunya misalkan udah mulai kerjain skripsi, terus siapin mau kerja. Tadinya kan zonanya tuh udah 4 tahun di kampus, udah nyaman gitu. Terus mungkin ngeliat temen yang kayaknya temen gue udah ada bayangan gitu bakal mau masuk kemana, udah pasti kemana. Tapi dia sendiri belum tahu gitu bakal mau kemana. Dan lucunya kayaknya yang gua rasa kayak kalau di circle tuh satu kita insecure sesama teman kita di circle Oh, iya? gitu loh. Padahal Kadang. teman yang kita insecurein juga insecure ke Mungkin kita aja dia kali. insecure juga gitu. Sebenarnya aku juga sama sih ya, kayak maksudnya kayak ngelihat teman di dalam circle kayak gila dia udah sambil kuliah internship ke sini, kerja di sini, kayak selalu aja ada jadwalnya gitu loh yang dia gunain waktu selang dia kuliah dengan kerja dan intern cari pengalaman gitu, kayak rasanya aku kayak waduh gue kayak santai banget atau gimana ya. Kayaknya kok udah semester 6 kayaknya belum achieve terlalu banyak gitu loh. Cuman kayak balik lagi kayak aku ngomong gitu ke teman aku kayak katanya enggak kok lu udah gini juga masa sih kayak lu mikir gitu. Jadi ya gitu kali ya, the cycle goes on. Menurut kalian penyebab insecure itu kenapa sih? Yang gue rasa sih karena kita hidup gak sendiri gitu ya. Pertama tuh kita karena manusia yang gue rasa itu dia suka melihat suatu hal dia secara nggak langsung dan gak sadar dia menilai akan hal tersebut. Terus dengan adanya standar yang mungkin terbentuk gitu di lingkungan, kita jadi menilai diri dan juga menilai lingkungan kita tinggal gitu. Nah dari situ muncul kayak semacam komparasi gitu. Kayak gimana diri kita dan gimana lingkungan kita gitu. Dan kayaknya kalau yang gue rasa sendiri sih kayak misalkan orang lain punya hal yang gue nggak punya atau punya hal yang sama tapi lebih bagus tuh kadang jadi bikin kita tuh insecure gitu. Oke. Minder juga gitu ya. The problem of comparison berarti ya. Terus kayak apa ya, apa persepsi kita tentang suatu hal itu kan juga udah dibentuk sama masyarakat ya. Itu kayak nggak tahu sih ini agak ngalor ngidul juga, cuman kayak
Dulu tuh pas SMP aku pernah bikin kayak kita disuruh bikin nih timeline hidup kita, kira-kira umur segini tuh mau ngapain gitu loh. Lalu aku bikin nih timeline kayak kalau dilihat ke belakang kayak gila lu bocah kayak bisa-bisanya mikir gitu. Kayak masa umur berapa ya, umur 20 udah kerja full time dan itu sih actually masih feasible gitu ya, Iya cuman sih. kayak umur 25 mau nikah, terus 27 punya anak, itu kayak gila ya. Jadi kayak apa ya, ketika aku di umur sekarang gitu belum mencapai hal yang aku ekspektasikan di umur segitu tuh rasanya, kok gini, kok jadinya it doesn't turn out the way I wanted gitu. Jadi ya mungkin, salah satu penyebab insecure juga ekspektasi kita atau yang terbentuk dari masyarakat kali ya, yang kadang-kadang ya nggak semuanya bisa disamaratakan I sih. see. Kalau dari Koko sendiri, kalau insecure itu sebenarnya boleh atau enggak? Atau kayak sebenarnya apa sih yang kira-kira menurut Koko yang bikin kita tuh insecure gitu? Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau yang Koko tadi udah denger dari kalian, penyebab ya satunya. Tadi tuh udah disebutin udah bagus ya, tentang comparison itu. Dia bandingin sama orang lain dan ternyata standarnya tuh beda. Lalu dia ngelihat diri dia ternyata belum nyampe standar yang di sana. Sebenarnya insecure kalau misalkan lanjut pertanyaan tadi, boleh apa enggak gitu kan ya. Boleh dalam arti gini, insecure itu bukan suatu pilihan. Itu kan muncul natural gitu nggak sih? Bener-bener. Mau syuting, kok jerawat gue muncul ya? Kenapa dia datang di saat yang tidak tepat ya? Iya, Saya pun bener. juga mengalami, tenang aja. Iya. Tapi yang bisa kita pilih adalah respon kita setelahnya. Ya, kita mau terus mikirin dan akhirnya tenggelam dalam insecure itu atau enggak nih? Berarti yang buruk itu kalau kita udah insecure tapi ya udah insecure terus gitu. Iya, iya. Harusnya responsnya berarti mungkin bisa jadi dorongan buat kita berubah atau lebih baik gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku baca ada salah satu artikel, dia bilang insecure itu adalah bentuk dari rasa takut. Dan rasa takut itu seharusnya diberikan oleh Tuhan supaya kita waspada, hati-hati. Ya. Kayak misalkan kalau lagi nyetir mobil nih, terus nguap. Insecure nih gue nih. Takut nih. Merem tiba-tiba bangun-bangun di rumah sakit kan gitu kan ya. Mending di rumah sakit. Mending di rumah sakit. Kalau udah Tiba-tiba putih-putih terang-terang. tiba, kok Pak Petrus ketemunya? Sejak kapan saya di sini gitu kan ya. Iya. Jadi rasa insecure yang dalam konteks kayak gitu kan baik ya. Baiknya dalam hal apa? Kita jadi berjaga-jaga nih. Kita jadi mulai mewaspadai apa yang bikin kita insecure. Kita takut tuh kenapa? Berarti mungkin ada bahaya gitu kan ya. Tapi seringkali insecure yang sekarang lagi dipakai ini definisinya, itu kayaknya lebih ke arah orang tuh punya rasa takut gak diterima, terus merasa inferior, lalu kayak rada rasa minder gitu loh. Nah itu yang nggak bagus sih. Sebenarnya relating to apa, yang baru disebutin ko Adam tadi tuh aku kayak keinget satu kasus gitu, kayak, aku tahu orang ini yang insecure, kayaknya dari dalam tuh dia insecure nih, dia nggak ngomong langsung sih, cuman ya kita ngebaca lah ya kira-kira gitu. Dia insecure jadi dia tuh, mungkin menutupi rasa insecure dia dengan talking big gitu loh, kayak melebih-lebihkan tentang dirinya gitu. Ya maksudnya sebenarnya nggak sepenuhnya salah, cuman, the way dia highlight kayak keberhasilan dia apa gitu, kayaknya cuma ditunjukin itu doang ke depan orang. Jadi orang nggak tahu kalau dia sebenarnya di belakang banyak kegagalan atau gimana gitu loh. Terus jadinya ngarahnya lebih kayak ke kesombongan juga, drive ya boasting itu padahal ya di dalam dia mungkin insecure gitu ya. Biar gak terlihat kecil berarti ya Iya. maksudnya. Menurut kalian usaha orang untuk menyelesaikan masalah insecure itu apa? Gitu tadi. Satu berarti kan nutupin kan ya? Heeh, nutupin. Pointing out insecurities dia ke orang lain, projecting gitu. Supaya orang nggak ngeliat Ngeliat, insecure iya. dia, dia nunjukin insecure-nya orang Oh, lain. iya. Fokusnya Jadi ganti gitu ya. Jangan lihat insecure gue, lihat insecure dia aja. Iya, benar. Kalau Koko yang kepikir ya, salah satunya melarikan diri dari hubungan sekitar. Jadi orangnya kayak orang ansos gitu ya. Jadi karena dia insecure, karena dia minder, akhirnya dia nutup diri dari yang lain supaya nggak kelihatan sama sekali. Biar istilahnya nggak ada komparasi. Ya udah, gue cuma lihat diri gue aja gitu ya. Menurut Koko itu mungkin akan works, tapi itu nggak akan bertahan lama dan bahkan bisa bikin makin parah. Istilahnya ya, orang itu akhirnya bukan cari obat tapi cari painkiller. Nah obatnya itu bukan itu sih.
Sebenarnya ini kan masalah penerimaan ya. Iya, betul. Dan menarik waktu aku pelajari di dalam kekristenan, masalah penerimaan itu akibat dosa. Kalian ingat ya, pertama-tama waktu di penciptaan Adam dan Hawa, Iya. mereka bergaul nggak dengan Allah? Iya. Iya, Tapi setelah itu relasinya rusak nggak? Rusak. rusak. Akhirnya ada masalah penerimaan antara manusia dengan Tuhan. Ada juga masalah penerimaan antara manusia dengan sesamanya. Iya. Makanya Adam sama Hawa kan tunjuk-tunjukkan salah gitu kan. Heeh. Iya. Dan juga termasuk penerimaan sama diri sendiri. Mhm. Kenapa gue punya konsep ideal tentang diri gue, tapi gue nggak mencapai itu. Jadi ada kayak 3 permasalahan penerimaan itu ya. Mhm. Nah ini gimana selesainya? Gue nggak diterima sama komunitas ini karena ini, gue akan coba cari kelebihan gue yang lain yang bisa gue tunjukin. Atau gue akan mencoba dengan sedemikian rupa mencapai standar tersebut supaya gue bisa diterima sama orang, supaya akhirnya setelah itu gue puas. Hmm. Tapi bahkan itu pun seringkali akhirnya setelah udah diterima, dia nggak puas juga sebenarnya. Karena nggak hit the point gitu. Karena masalah penerimaan ini solusinya justru aku temuinnya di Injil. Oh. Ya, ini keren banget. tuh Di kok. bagian mananya ya? Heeh. Dalam masalah penerimaan, seringkali orang mencoba dengan, kalau misalkan dalam dunia ini ya, penerimaan dengan Tuhan. Gimana orang bisa diterima sama Tuhan? Anugerahnya aja. Iya, Kita misalkan nggak di bisa. dalam kekristenan itu yang kita terima Oh, lewat heeh. anugerah. Iya. Tapi banyak orang di luar sana yang memakai cara dengan gue berbuat baik, dengan gue lakuin A, B, C, D, E, gue sampai standar tertentu, kekudusan tertentu, baru setelah itu gue diterima sama Tuhan. Sedangkan itu sebenarnya nggak mungkin terjadi. Itu nggak bisa. Karena standar Tuhan tuh sangat tinggi. Masalahnya kita udah jatuh dalam Dalam dosa dosa, nih. iya. Ya kan ya? Heeh. Lalu solusinya apa? Gimana kita tetap bisa diterima sama Tuhan? Oh ternyata udah ada suatu pribadi yang turun ke dalam dunia, dia yang sempurna melakukan seluruh kehendak Allah, lalu dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan setelah itu, kalau misalnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diterima sama Tuhan. Dan ini menjadi kelegaan yang luar biasa ya. Iya, benar. Kayak, oh selama ini gue coba cari penerimaan dengan usaha gue, tapi akhirnya gue sadar gue diterima bukan karena usaha gue, tapi ketika gue bisa percaya sama Kristus dan setelah itu gue diterima sama Tuhan. Nah, itu beauty-nya sih. Oh, tapi kalau kayak gitu ya, aku ngelihat ada sisi kalau misalkan kita udah terima Injil, kita tuh bisa jadi menggunakan alasan itu buat diri kita tuh jadi stay di comfort zone kita loh. Kayak misalkan lihat teman-teman gue misalkan, oh skripsinya udah mau beres, oh ya udahlah, udah gue nggak usah insecure. Tapi tanpa melakukan apapun I gitu. see. Iya. Itu juga Nah, masuk ke malasan sih iya. ya. Jadi kayak ya udah gue kan udah terima nih, gue udah diterima sama Tuhan, ya udah dong. Kalau gitu gue nggak usah insecure lagi, Tuhan juga udah terima gue. Jauh banget kayak rasanya. Iya, kayak gitu ya. Jadi ya udah gue nggak usah lakuin apa-apa gitu kan. Ini ada hal yang kedua. Problem pertama dari insecurity, dari yang satu artikel di dalam artikel Kristen yang aku baca gitu ya. Penyebab utama salah satunya pertama adalah tentang self-image. Self-image yang salah. Dia mencoba melihat diri dia dengan cara pandang orang lain di luar, atau dengan cara diri dia sendiri yang sebenarnya salah. Yang benar tuh gimana? Lewat cara pandang Tuhan. Gimana Tuhan tuh memandang dirinya. Itu yang pertama. Tetapi ada yang kedua, problem insecurity. Apa tuh? Terlalu fokus ngeliat pada diri. Padahal di dalam kekristenan kita nggak cuma berhenti ketika menerima Injil. Tapi kita punya tujuan yang lebih daripada itu. Ketika kita sudah diterima sama Tuhan, kita punya tugas untuk memuliakan Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah terus kalau misalkan kita punya tugas itu, memuliakan Tuhan dan juga kita mengasihi sesama, gak mungkin kita jadi orang yang tenang-tenang aja dengan kekurangan kita gitu. Kita mau coba jadi berkat bagi orang lain. Gimana jadi berkat bagi orang lain kalau misalkan gue sendiri aja males. Dan kalau misalkan kita coba ya, fokusnya gue mau memuliakan Tuhan, gue mau jadi berkat bagi sesama. Itu problem of insecurity, aku rasa itu akan makin lama makin terkikis, makin berkurang gitu. Mungkin ada orang yang instan langsung berubah, tapi ada juga orang itu gradual gitu berubahnya. Pelan-pelan makin lama makin terkikis. Oke gitu ya. Kenapa gue selama ini selalu mikirin tentang diri gue aja ya? Padahal Tuhan tuh pengennya gue juga do something keluar gitu. Berarti yang diubah tuh bukan cuman yang kita terima Injil, tapi worldview kita yang diubah, bagaimana cara kita memandang diri terhadap sama juga gitu ya. Iya. It's the world doesn't revolve around us gitu ya. Ya salah satunya problem insecure adalah
kita terlalu sibuk dengan bagaimana cara mandang orang di luar. Walaupun kadang-kadang nggak sepenuhnya salah, tapi kita perlu kritisi nih, standar orang di luar itu sebetulnya emang apa yang Tuhan mau juga, emang gue yang kurang, gue harus menuju ke sana, atau sebetulnya itu standar yang bukan bagian gue, gitu. Nggak harus gue sampai ke sana juga. Misalkan Koko udah mau rencanain tentang merit nih. Terus Koko dengar temen Koko, dia juga udah mulai nabung, udah persiapin merit. Terus sekarang tabungannya udah 60 juta. Sedangkan Koko masih 10 juta. Kok dia bisa lebih banyak ya? Gimana dia nabungnya? Gue nggak insecure nih, selama ini gue bener gak sih ngatur duit gue gitu. Iya. Di satu sisi itu jadi waspada kan. Tapi apakah itu menjadi standar utamanya? Enggak juga. Gue nggak harus melihat dia jadi standar gimana gue mesti nabung segala macam. Tapi itu bisa menjadi indikator atau menjadi satu warning ya. Jadi comparison itu nggak selalu salah. Sekali lagi insecure itu bisa baik bisa buruk. Kalau nggak tahu sih, ini kayak aku kepikiran aja gitu dari insecure kan bisa cabang baik atau buruk itu tadi yang seperti dibilang. Kalau gitu tuh insecure tuh sebenarnya kan salah satu cabang dari dosa karena people can go to certain extent gara-gara dia insecure. Kayak insecure tuh berarti bisa masuk ke salah satu dosa maut gak sih? Dari yang 7 dosa maut itu. Salah satunya masuk ke kategori apa tuh? Ya masuk yang bikin baru insecure gitu. Oh, enggak, sebenarnya itu salah satu cabang dari 7 dosa maut. Oh, yang mana? Pride. Oh. Ini Pak Jimmy pernah Iya, ngomong iya, di iya. khotbah. Orang insecure itu adalah orang yang sombong. Jadi orang yang insecure itu either dia minder atau dia jadi sombong. Karena apa? Karena dia merasa dirinya penting. Karena diri gue tuh signifikan, harusnya gue signifikan, tapi kenapa kok orang nggak ngeliat gue ya signifikan? Jadi sombong. Atau dia ya minder. Minder dan sombong itu adalah dua hal yang sebetulnya lahir dari pride. Iya, dampak insecure tuh ini nggak sih sebenarnya? Aku sih kayak baca-baca dan nonton YouTube gitu, hidup kita akhirnya kalau kita mengekang diri dengan insecurity kita, kita cannot enjoy life in general. Terus kan aku juga nonton yang dari YouTube nih kan, kayak bagaimana cara menghadapi insecure bla bla bla. Terus katanya we all are gonna die one day. Jadi kalau kita menghabiskan waktu kita insecure terus seumur hidup kan kita matinya insecure gitu. Jadi mendingan kita ya udah let go nggak sih? Ya cuma itu bisa dibilang cara duniawinya ya kalau yang Coba menurut kamu itu works gak? menurutku sih bisa. Cuman ya akhirnya kita nimbun aja itu sebenarnya. Itu nggak sesuai ke akar permasalahannya. Iya. Suatu saat akan meledak gitu. Kayak bom waktu gitu menurutku. Cuman nggak tahu ya kan orang-orang teori di dunia ini kayak caranya tuh let go, menerima self love gitu-gitu kan. Itu kayak aku agak penasaran itu kan kalau kita orang Kristen percayanya bahwa kita bisa let go of all of that karena kita udah diterima Kristus. Tapi kalau misalnya secara teori dunia itu berasal dari mana ya dia bisa akhirnya memiliki penerimaan gitu loh, penerimaan dan letting go of all that gitu loh. Berarti ada dua hal nih yang bisa kita sama-sama bahas. Lu akan mati one day, lu mau insecure terus seumur hidup, udah lupain aja soal insecure. Lu jalanin enjoy your life gitu. Terus yang kedua tadi, lu self love, lu cintai diri lu sendiri, menerima diri lu sendiri apa adanya. Yang pertama yang tadi menurut Koko itu ke arah lebih melupakan masalah daripada menyelesaikan masalah. Beda kasusnya antara kamu membiarkan kamar di rumah berantakan sama ngeberesin kamar berantakan di rumah. Udah gue tinggal aja, gue main sama temen. Iya. Kepikiran gak sama masalahnya? Enggak. Enggak ya, sih. gak kepikiran kan? Gak kepikiran. Lupa. Iya, lupa, bener-bener lupa. Pas balik lagi, ya Ya. berantakan gitu kan ya. Heeh. Tapi waktu kita beresin kamarnya, ya itu bener-bener selesai, kita main enjoy. Pas balik ke kamar lagi, ya memang udah beres. Nah, kalau misalnya tadi, lu enjoy your life. Oke, ya sama prinsipnya, cuma lupain aja, tapi akar masalahnya tuh nggak ditarik. Tadi soal self love gitu. Kalian sendiri agree nggak gimana diri sendiri tuh menerima, mencintai diri sendiri apa adanya sehingga akhirnya nggak insecure? Nggak tahu jujur definisi self love kayaknya agak Iya, Mas. aneh nggak sih sekarang, jadi kayak akhirnya self love dikaitkan dengan glow up. Akhirnya pokoknya intinya lu tambah cakep, tambah cakep, badannya tambah bagus apa, akhirnya itu orang-orang yang akhirnya bisa mengatakan kalau dia self love gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin nggak mencapai itu loh? Tapi kalau Sekarang. merawat diri self love termasuk gak sih?
Iya, Iya. self love. Itu lucu ya. Saya yang bermasalah, saya nggak bisa nerima diri saya sendiri, lalu saya berusaha dengan sedemikian rupa supaya saya bisa menerima diri saya sendiri. Dengan cara siapa? Dengan cara saya sendiri. Iya sih. Itu kayak orang sendiri bermasalah tapi mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sama kayak orang berdosa mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang kayak udah mati, terus minta dibangkitin. Nggak bisa, nggak bisa. Mesti ada orang luar. Dan Tuhan juga ciptain kita bukan kita tok doang satu orang gitu kan ya. Dia kasih manusia-manusia lain dan kita hidupnya ya bareng-bareng gitu, Iya. bukan hidup sendiri. Ya makanya kita tuh, ya satu tadi kita udah bahas ya tentang penerimaan dari Tuhan, bahwa Tuhan tuh akan menerima kita apa adanya, bukan atas dasar seberapa hebatnya kita, dan ada wujud penerimaannya lagi di dalam dunia loh. Apa tuh? Jadi bukan cuma sekedar, oke, sekarang kalau Adam gue udah ngerti, misalkan gue diterima sama Tuhan, kalau misalkan gue percaya sama Kristus. Jadi urusan gue, penerimaan gue sama Tuhan tuh beres. Gimana sama sesama? Itu ada wujud nyatanya loh. Dimana ada di dalam dunia ini namanya tubuh Kristus. Oh. Dan ini harusnya jadi tugas gereja. Gimana nerima semua orang. Nggak mandang suku, nggak mandang ras, nggak mandang kaya miskin, nggak mandang pekerjaannya apa, tapi bisa nerima. Berarti kalau lihat tubuh Kristus tadi mungkin aja dong kalau kayak misalkan salah satu anggota tubuh tuh misalkan kurang sehat atau apa, kita sebagai anggota tubuh lain juga bisa sebagai satu komunitas mengingatkan gitu ke Ya. anggota tubuh lain itu. Bahkan itu yang diperintahkan di perjanjian baru. Kalau misalkan ada bagian tubuh yang nggak elok, itu tugas yang lain untuk memperhatikan yang itu. Yang elok udah biarin aja, nggak usah diperhatiin. Ah. Kayak misalkan kita di satu komunitas, kita tahu ada yang ganteng atau cantik gitu ya. Nggak usah diperhatiin juga udah pasti banyak yang merhatiin. Bener kan ya? Iya, betul. Terus gimana kalau yang jelek? Siapa yang merhatiin? Atau ada yang misalkan kurang sempurna gitu ya, siapa yang merhatiin? Ya itu jadi tugas gereja gitu, untuk merhatiin yang justru yang nggak elok itu diperhatiin. Iya, kadang-kadang sih aku suka ngerasa kayak kita bisa salah satu orang yang melakukan ini juga, maksudnya kita kurang memperhatikan kayak orang-orang baru misalnya gitu. Apalagi kalau misalnya mereka datang ke gereja yang lebih gede, udah established community-nya gitu. Jadi itu rasanya kalau kita nggak memperhatikan mereka tuh, itu bisa menambah insecurity mereka ya, kayak, "Aduh, gua bukan siapa-siapa nih di sini," Wah. gitu. Lagi kayak Iya kan? Bener-bener. kerasa eksklusif ya maksudnya Iya. kelompok yang udah ada itu. Iya. Circle-nya ya udah circle itu aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya harusnya kayak tadi ya, circle-nya tuh hangat. Jadi tuh orang tuh ngelihat ini bersinar gitu, jadi tertarik ke sana pengen masuk. Tapi jangan sampai ini bersinar, orang mau masuk, ini Susah. lari terus kemana-mana. Iya. Jadi nggak mau dideketin gitu, jangan. Justru harusnya ini embrace yang baru mau masuk itu kan. Dan itu yang jadi indah di dalam gereja. Di mana ada orang-orang yang ngelihat orang yang lain yang baru, atau orang yang lain yang kayak dicuekin, didiemin aja. Udah diem, kayak limbat lagi sariawan. Udah limbat sariawan. Limbat sariawan. Diemnya kayak apa gitu kan. Terus didiemin aja, sampai udah dilalerin. Ini kadang-kadang suka kita nggak enak aja sih sama orang baru, kayak SKSD banget nggak sih? Kayak, "Halo, namanya siapa?" Gitu kan. Aduh, Ini menarik nggak loh. enak gue. Sebenarnya SKSD itu cuma diasumsi kita loh. Oh iya. Kalau misalkan kalian datang ke gereja baru, Steven anggap deh. Kamu berharapnya disambut apa didiemin? Disambut sih. Disambut. Ketika ada orang yang nyambut, kamu akan merasa di SKSD apa enggak? Enggak, malah kayak ih hangat banget gitu. Iya kan ya? Benar-benar. Iya. Halo, namanya siapa? Ya mungkin ada sih beberapa Kaget orang atau gitu kasusnya kan. yang kayak, halo, lu siapa? Dari sini ya? Dari tempat ini ya? Lu kuliah di sini ya? Terus salah semua. Interogasi. Nah itu baru benar-benar SKSD tuh ganggu banget itu yang kayak gitu tuh. Udah Iya. nanya Iya, bener. salah mulu. Ya, sebaiknya itu dipelihara dulu dengan lebih baik lagi. Dibina dulu. Enggak, aku dapet trik dari temen aku kalau apa sih, kayak berkunjung di gereja yang gede gitu, kayak di pusat nih misalnya gitu. Ya caranya kayak misalnya, hari ini yang khotbah siapa gitu loh. Kayak, yang biasanya khotbah kemana nih gitu kalau lagi ini. Jadi biar, boleh duduk sini nggak gitu loh. Jadi kayak lebih halus lah ya SKSD-nya. Itu kayak basa-basi simple yang akhirnya bisa jadi ini kan jembatan untuk kita ngobrol lebih lanjut. Bener. Dan basa-basinya bukan basa-basi yang basi gitu. Basa-basinya yang memang proper. Gue ngerasa dapat banyak berkat sih dari obrolan hari ini.
Mungkin salah satu hal yang gue dapat, pertama itu ya kayak apa yang kita lakuin untuk menghadapi insecure kalau seperti kayak boosting diri ataupun kita nunjuk orang lain ataupun menghindarkan diri dari kehidupan sosial, mungkin contoh-contohnya kayak gitu tuh sebenarnya nggak bisa resolve insecurities kita gitu ya. Iya, akhirnya malah kita akhirnya nimbun masalah ya, bukan nyelesainnya. Iya, kayak aku juga poin take away-nya yang bisa didapat ya itu sih, kalau paling pentingnya insecure tuh kita nggak bisa nyelesain dari dalam diri kita sendiri, tapi emang perlu dari Tuhan, terlebih lagi dari Injil itu yang bukan dengan usaha kita, gitu sih.